Gua tuh sering mikir gini, dulu developer game itu kayak lebih nekat dibanding sekarang. Budget belum segede sekarang. Teknologi juga masih banyak batasnya. Tapi ide yang mau mereka masukin ke satu game itu gede-gede banget. Kadang malah kegedean. Nah, di video ini gua pengen ngebahas 10 game jadul yang dulu terlalu ambisius. Bukan karena jelek total, tapi karena ide mereka lebih cepat lari dibanding teknologi dan zamannya. Game-game ini bukan yang main aman, tapi justru kebalikannya. Dan itu yang bikin mereka menarik buat diingat sekarang. Di list nomor 1 ada Shenmue. Shenmue adalah game action adventure open world yang dirilis pada tahun 1999 di Dreamcast dan Xbox. Game ini tentang Ryo Hazuki yang nyari pembunuh ayahnya di Jepang, dengan dunia semi-realistis di mana NPC punya rutinitas harian, sistem waktu nyata, cuaca, sampai aktivitas sepele. Dan game ini terlalu ambisius karena pengen bikin dunia virtual yang hidup kayak kehidupan nyata. Ambisinya kelihatan dari detail kecil yang sebenarnya nggak wajib, tapi dipaksain masuk. Kayak nunggu toko buka, kerja part-time, atau ngobrol sama NPC yang hidupnya jalan sendiri. Masalahnya pacing jadi lambat dan gak semua pemain kuat. Tapi secara ide, Shenmue itu kayak blueprint awal open world modern yang baru kerasa nilainya bertahun-tahun kemudian. Di list nomor 2 ada Black and White. Black and White adalah game God Simulation yang dirilis pada 2001 untuk PC. Game ini tentang lo jadi dewa yang ngatur peradaban sambil ngebesarin makhluk raksasa AI yang belajar dari tindakan moral lo. Dan game ini terlalu ambisius karena pengen AI yang benar-benar adaptif, bukan cuma nurut perintah pemain. Ambisinya kelihatan dari cara makhluk ini bisa berubah sifat tergantung cara lo memperlakukan dia. Mau lo jadi dewa baik atau dewa kejam. Di sisi lain, kontrolnya ribet dan sistemnya sering bikin bingung. Tapi idenya soal AI yang belajar itu sampai sekarang masih jarang ada yang berani nyoba sedalam ini. Di list nomor 3 ada Fable. Fable adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 2004 untuk PC dan Xbox. Game ini tentang perjalanan seorang pahlawan dari kecil sampai dewasa dengan dunia yang bereaksi ke pilihan moral lo. Dan game ini terlalu ambisius karena pengen bikin keputusan pemain kelihatan secara fisik dan sosial. Ambisinya terasa dari perubahan karakter, reputasi, sampai reaksi NPC ke lo. Sesuatu yang waktu itu belum umum di RPG. Walaupun banyak janji yang akhirnya nggak kejadian, ide dasarnya tetap kuat dan bikin Fable punya identitas sendiri. Di list nomor 4 ada Elder Scrolls 3 Morrowind. Morrowind adalah game open world RPG rilisan 2002 di PC dan Xbox. Game ini tentang eksplorasi dunia fantasi luas tanpa quest marker modern dan tanpa banyak pegangan. Game ini terlalu ambisius karena berani ngelepas pemain sepenuhnya. Ambisinya kelihatan dari desain dunianya yang gak peduli lo nyasar, salah jalan, atau salah build. Banyak pemain dulu frustasi, tapi justru di situ Morrowind kerasa beda dan lebih nyata dibanding RPG lain di zamannya. Nomor 5 ada Deus Ex. Deus Ex adalah game immersive sim RPG FPS yang dirilis pada tahun 2000 di PC dan PS2. Game ini tentang konspirasi global, augmentasi manusia, dan kebebasan nyelesain misi dengan berbagai cara. Dan game ini terlalu ambisius karena nyoba nyatuin banyak genre dan sistem kompleks jadi satu. Ambisinya kelihatan dari kebebasan pemain yang hampir nggak dibatasi. Mau stealth, hacking, ngobrol, atau tembak, semuanya terasa sah. Secara teknis, ini kaku dan tampilannya jadul, tapi kedalaman sistemnya masih ngalahin banyak game modern. Di list nomor 6 ada Gothic. Gothic adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 2001 di PC.
Game ini tentang dunia penjara fantasi yang keras dengan hierarki sosial yang kuat. Dan game ini terlalu ambisius karena pengen dunia yang jalan sendiri tanpa peduli pemain. Ambisinya kerasa dari NPC yang punya kehidupan sendiri, bisa nolak lo, bahkan ngajar lo kalau salah sikap. Walaupun penuh bug dan kontrolnya kaku, rasa imersi dan dunianya kuat banget. Di list nomor 7 ada Driver 3. Driver 3 adalah game action driving open world yang dirilis pada tahun 2004 di PS2, Xbox, dan PC. Game ini tentang kejar-kejaran mobil yang digabung sama gameplay jalan kaki dan shooting. Dan game ini terlalu ambisius karena pengen naik level dari sekedar game balapan. Ambisinya kelihatan dari usaha mereka melawan GTA dengan identitas sendiri yang fokus ke driving. Sayangnya teknologinya belum siap, performa kacau, dan sistemnya setengah matang. Di list nomor 8 ada Fatalogic. Fatalogic adalah game survival naratif RPG yang dirilis pada tahun 2005 di PC. Game ini tentang wabah penyakit di kota aneh dengan sistem waktu yang kejam, karena pengen bikin pemain ngerasain tekanan psikologis, bukan sekedar hiburan. Ambisinya kelihatan dari desain game yang sengaja bikin lo capek. Salah langkah dikit bisa fatal, dan pilihan moralnya nggak pernah nyaman. Banyak yang nyebut ini bukan game fun tapi eksperimen, dan emang itu tujuan mereka dari awal. Di list nomor 9 ada Deadly Premonition. Deadly Premonition adalah game survival horror open world yang dirilis pada tahun 2010 di Xbox 360, PS3, dan PC. Game ini tentang investigasi pembunuhan dengan NPC yang punya rutinitas harian. Dan game ini terlalu ambisius karena nyampur horor, open world, dan kehidupan sehari-hari. Ambisinya kerasa dari dunianya yang hidup, dengan aktivitas random dan tone cerita yang aneh tapi khas. Secara teknis amburadul, tapi atmosfer dan karakternya bikin game ini susah dilupain. Di list nomor terakhir ada Omicron The Nomad Soul. Omicron The Nomad Soul adalah game action adventure RPG yang dirilis pada tahun 1999 di PC dan Dreamcast. Game ini tentang dunia digital dengan sistem ganti karakter saat mati dan campuran banyak genre. Dan game ini terlalu ambisius karena pengen jadi segalanya dalam satu game. Ambisinya kelihatan dari jumlah ide yang dimasukin tanpa banyak disaring. Dari combat, shooter, sampai elemen RPG. Gak semua idenya nyatu rapi, tapi keberaniannya luar biasa. Bahkan buat standar sekarang. Kalau dipikir-pikir, game-game ini mungkin gak sempurna, tapi mereka penting. Tanpa developer yang berani nekat kayak gini tuh, industri game mungkin gak bakal berani ambil resiko sebesar sekarang. Kadang kegagalan itu bukan karena idenya jelek, tapi karena zamannya belum siap. Dan justru game-game kayak gini yang nunjukin kalau industri game berkembang karena keberanian, bukan cuma karena kesuksesan. Sekarang gua penasaran, dari semua game tadi, mana yang menurut lo idenya paling gila tapi salah timing? Atau kalian punya game kalian sendiri? Tulis aja di kolom komentar. Thanks sudah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.